Eskalasi perang Rusia di Ukraina telah membawa ancaman nuklir kian nyata. Bahkan Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mulai siaga dengan kekuatan nuklirnya sendiri. Jika perang nuklir antara Rusia dan NATO atau siapapun terjadi, maka dampaknya akan sangat dahsyat. Terkait bahaya tersebut, investor kawakan Warren Buffett pernah menyebutkan ancaman perang dengan nuklir bukanlah hal yang sepele. Pada pertemuan pemegang saham tahunan Berkshire Hathaway pada 2006 lalu, Buffett menjelaskan bagaimana senjata berevolusi melalui peradaban manusia. Terkait dengan ketidakpastian, Buffett tidak sepenuhnya percaya menyimpan tabungan dalam bentuk uang tunai. Ia selalu percaya memiliki aset produktif dan sarannya untuk masa krisis tidak berbeda. Bangunan apartemen disebutnya bisa menjadi lindung nilai lain terhadap inflasi dan ketidakpastian. Meski real estate memiliki siklusnya sendiri dan seberapa besar pertumbuhan ekonomi melambat, namun orang-orang tetap membutuhkan tempat tinggal. Dengan harga real estate yang naik ke tingkat yang tidak terjangkau di banyak bagian negara, menyewa telah menjadi satu-satunya pilihan bagi banyak orang. Segmen ini juga semakin mudah diakses oleh investor retail. Kita ke informasi berikutnya. Tren penurunan utang luar negeri atau utang falas Indonesia terus berlanjut. Di mana pada Agustus 2022 utang luar negeri tercatat 397,4 miliar dolar atau turun dibandingkan dengan posisi sebelumnya sebesar 400,2 miliar dolar. Lalu apa ya penyebab utang luar negeri bisa turun drastis? Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atas utang pemerintah yang jatuh tempo. Dalam penjelasan Bank Indonesia, semakin kecilnya utang luar negeri pemerintah disebabkan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Di sisi lain, Bank Indonesia mengungkapkan utang luar negeri swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi utang luar negeri swasta pada Agustus 2022 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar atau menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 206,1 miliar dolar. Secara tahunan, utang luar negeri swasta terkontraksi 2% atau lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,2%. Kita ke informasi selanjutnya, di mana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS melaporkan tabungan orang kaya Indonesia yang tersebar di sejumlah perbankan nasional per Agustus 2022 mencapai 4.603 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan nominal dari tabungan nasabah dengan saldo 2 miliar hingga 5 miliar rupiah dan tabungan nasabah di atas 5 miliar rupiah. Nah, apakah Anda termasuk nih kategori yang LPS sebutkan ini? Berdasarkan catatan LPS, saldo 2 miliar sampai 5 miliar rupiah nilainya mencapai 628 triliun rupiah atau meningkat 4,3% secara year on year. Sementara itu, saldo tabungan nasabah di atas 5 miliar rupiah juga kini sudah mencapai 3.975 triliun rupiah. Data LPS juga menunjukkan kenaikan nominal tabungan dengan saldo di atas 5 miliar rupiah bahkan mengalami kenaikan hingga 1,4% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan ini bahkan lebih besar dibandingkan tiering nominal tabungan yang lain. Secara umum, total nilai simpanan di Bank Umum per Agustus 2022 mencapai 7.675 triliun atau meningkat 7,7% secara tahunan. Dalam periode yang sama, jumlah rekening simpanan kini sudah mencapai 495.380.970 atau naik hingga 35,6%. Artinya total tabungan orang kaya Indonesia per Agustus 2022 bahkan lebih dari porsi belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2022, di mana total belanja negara mencapai 3.106 triliun rupiah.
Kita ke informasi yang terakhir di mana Presiden Joko Widodo tiba-tiba memperingatkan para pejabat Polri mengenai gaya hidup yang mewah saat memberikan pengarahan kepada perwira tinggi Mabes Polri di Istana Negara. Polri diminta memiliki kepekaan terutama dengan kondisi perekonomian saat ini. Lantas berapa sih gaji dan juga tunjangan Polri yang dianggap Jokowi bisa hidup glamor? Iya, setidaknya ada 4 jabatan tertinggi seorang perwira kepolisian. Mulai dari Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal atau Komjen, Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen, dan Inspektur Jenderal atau Irjen. Jenjang kepangkatan ini tentunya memengaruhi besaran gaji yang diterima. Layaknya pegawai negeri sipil, aparat kepolisian juga mendapatkan segudang tunjangan yang melekat selain gaji. Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2019, gaji terendah anggota Polri mencapai 1,64 juta rupiah. Sementara tertinggi mencapai 5,93 juta rupiah. Merujuk pada aturan tersebut, gaji Jenderal Polisi di Korps Bayangkara terbilang cukup bervariasi. Di mana gaji Jenderal Polisi berkisar antara 3,29 juta rupiah hingga 5,93 juta rupiah yang tentunya tergantung dengan masa lama jabatan yang diemban. Adapun aparat kepolisian juga memperoleh sederet tunjangan yang juga tergantung dari pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Dari berbagai tunjangan tersebut, tunjangan terbesar yang diterima aparat kepolisian adalah tunjangan kinerja. Misalnya untuk posisi Wakil Kepala Kepolisian RI, besaran tukin yang diterima setiap bulannya mencapai 34,9 juta rupiah. Sementara itu, tunjangan untuk kelas jabatan 17 dan 16 masing-masing mencapai 29,08 juta rupiah hingga 20,69 juta rupiah.